warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi ringkasan analitis tentang model, pendekatan, dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional. Yang pertama, esensi kurikulum dan komponen utama. Esensi kurikulum secara fundamental. Esensi kurikulum adalah rencana pendidikan yang komprehensif, dirancang untuk memandu pengalaman belajar siswa guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah sistem yang terstruktur untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik. Adapun komponen utama kurikulum terdiri dari 5 komponen utama yang saling terikat dan esensial untuk implementasi yang efektif. Yang pertama, tujuan. Pernyataan yang jelas tentang hasil belajar yang diharapkan, misalnya tujuan nasional, institusional, hingga tujuan instruksional spektif. Yang kedua, materi atau isi. Pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dipilih untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Metode, pendekatan, dan pengalaman belajar yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Misalnya, metode ceramah, diskusi, proyek, dan lain-lain. Keempat, organisasi kurikulum. Struktur atau cara materi dan pengalaman belajar diatur dan diintegrasikan. Yang terakhir, evaluasi. Proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai dan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman, vertikal dan horizontal. Yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum harus memberikan ruang bagi adaptasi di tingkat satuan pendidikan atau daerah sesuai dengan konteks lokal. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Kurikulum harus dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal dengan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, kontinuitas atau kesinambungan. Adanya keterkaitan materi antar kelas, jenjang, atau jenis program pendidikan. Pendekatan pengembangan kurikulum. Beberapa pendekatan umum meliputi: yang pertama, subjek akademis, berfokus pada penguasaan ilmu secara mendalam. Yang kedua, humanistis, menekankan pada perkembangan potensi unik dan aktualisasi diri siswa. Yang terakhir, teknologis, berfokus pada efisiensi dan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan yang terukur. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah usaha sistematis untuk menilai kelayakan, implementasi, dan hasil kurikulum untuk mengambil keputusan. Model-model utama meliputi: yang pertama, model Taylor. Model klasik yang berfokus pada pengukuran sejauh mana tujuan pendidikan telah dicapai oleh siswa melalui hasil belajar. Yang kedua, model Stake, menekankan pada deskripsi dan pertimbangan berbagai aspek kurikulum, baik konteks, proses, maupun hasil, dengan mengutamakan perspektif pemangku kepentingan. Yang keempat, sorotan terhadap perubahan kurikulum nasional tahun 1947 sampai 2013. Perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman, ideologi negara, dan kebutuhan masyarakat. Rencana pelajaran tahun 1947.
kurikulum nasional pertama setelah kemerdekaan bertujuan menghapus pengaruh pendidikan Belanda dan fokus pada pembentukan karakter bangsa. Kurikulum tahun 1975 berorientasi pada tujuan menekankan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, memperkenalkan metode cara belajar siswa aktif. Kurikulum tahun 1994 bersifat kurikulum inti yang berlaku nasional, namun daerah diberi fleksibilitas, sayangnya dianggap terlalu padat materi. Yang terakhir, kurikulum 2013 berfokus pada penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi, pendekatan saintifik, dan tematik terpadu, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Yang kelima, contoh nyata isu atau masalah kurikulum yang dapat diteliti. Yang pertama, efektivitas implementasi kurikulum merdeka. Sejauh mana prinsip fleksibilitas dan berpusat pada peserta didik dalam kurikulum merdeka benar-benar diterapkan di berbagai satuan pendidikan, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Model evaluasi dalam konteks K13. Penerapan model ini untuk mengevaluasi secara komprehensif konteks, masukan, proses, produk. Implementasi kurikulum 2013 di jenjang SMA dengan fokus pada hasil belajar lintas mata pelajaran.